tidak berkualitas, sekali lagi tentu itu yang akan dipertimbangkan. Maaf ya Mas, saya numpang state ya, izin state. Karena Anda dan Pak Hasyim Asyhari bilang saksi tidak berkualitas ya. Bagaimana dengan keterangan Bapak Hakim bahwa ketua KPU-nya yang tidak berkualitas karena adanya 500 miliar. Semoga aja Allah membukakan, mencari fakta bahwa Hasyim Asyhari ada 500 miliar. Dan ingat, kalau ketua KPU-nya aja tidak berkualitas, hanya tidur tahu-tahu menang. Sebelum pemilu bulan Januari, hasil quick count udah siap. Bagaimana? Hakim harus memutuskan yang namanya mengambil keputusan bahwa 02 itu menang. Artinya, kalau ketua KPU-nya sudah tidak berkualitas pula, Indonesia pemilunya tidak berkualitas dong, otomatis, ya kan? Begitu juga dengan yang komen barusan Mas, ya, bilang kalau saksi tidak berkualitas. Tentu saja Anda menyatakan itu orang yang tidak berkualitas pula. Saya satu yang sangat saya curigai, sebelum adanya sidang gugatan tentang Pilpres ini, ya, ada beberapa hakim sebelumnya diberi penghargaan oleh Bapak Jokowi. Rakyat Indonesia, saya berharap jangan terkecoh dengan kebaikan-kebaikan hakim itu, karena mereka sebelumnya diberi penghargaan oleh Bapak Jokowi sebelum adanya gugatan ini. Mereka hakim di situ diberi penghargaan oleh Bapak Jokowi, otomatis udah dibullying semua dong sama Bapak Jokowi. Makanya saya bilang, Mas, ya, tentunya kalau yang namanya Anda sebut kalau saksi-saksi itu tidak berkualitas, baik 01 atau 03, kemudian ketua KPU-nya juga tidak berkualitas, ya kan, semuanya digelembungkan 1 tambah 14 menjadi 114. Sedangkan ada lagi 30 tambah 4 menjadi 304. Ada lagi 90 menjadi 969. Itu yang perlu otaknya yang dipertanyakan di kepalanya Hasyim Asyhari. Itu perhitungan dari mana? Ya, 107 tambah sekian tambah satu surat yang tidak sah aja mencapai 230, 220 punya Hasyim Asyhari. Kok bisa nambah? Artinya ini seorang ketua KPU pun tidak berkualitas, berhitung aja tidak bisa. Semuanya asal-asal digelembungkan. Semua TPS itu, seluruh TPS di rakyat Indonesia ini paling banyak mendapatkan hak suara. Jumlah data penduduk, sensus penduduk sebenarnya paling tinggi 300 lembar hak suara. Kok bisa mencapai 900? Coba ketua KPU-nya, ayo buka semua server KPU-nya. Kok nggak mau ditantangin seperti itu? Hakim-hakim itu apakah udah dibeli semua? Ini ada mengarahan tanda-tanda ke sana kan? Ya kan? Tanda-tandanya ada arahnya ke sana, ya kan? 02 memaksakan menang, ya kan? Itu kehendak Bapak Jokowi. Karena apa? Indonesia udah nggak bodoh lagi, bro. Ya udah nggak bodoh lagi. Kenapa? Belum pemilu udah menang, hasil quick count itu udah ada, sudah disetting sedemikian rupa jauh-jauh hari. Itu bukti nyata loh, omongan Kodari itu udah nyata.
nyata-nyata. Ini artinya semua hukum, semua hakim, semua ketua KPU, ketua Bawaslu-nya enggak berkualitas di Indonesia. Kalau yang namanya saksi-saksi aja dianggap tidak berkualitas, bagaimana kalau orang rakyat Indonesia? Sebutkan hakim, kemudian sebutkan yang namanya ketua KPU-nya yang tidak berkualitas. Bagaimana pendapat Anda? Ya kan? Tanda-tanda kecurangan mengarah ke sana, kata Bapak Jokowi. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati pemilihan umum tahun 2024 ini, itu kata Bapak Jokowi, karena ada tanda-tanda mengarah ke sana. Ada tanda-tanda mengarah ke sana kecurangan tersebut. Itu kata Bapak Jokowi. Ya kan? Betul nggak? Nah, ya. Bagaimana Indonesia mau menganggap ketua KPU itu seorang berkualitas kalau penggelembungan suara itu luar biasa? Bagaimana Indonesia akan menganggap bahwa ketua KPU, ketua Bawaslu, serta orang yang komen itu orang yang berkualitas kalau jauh-jauh sebelumnya mereka sudah ada hasil quick on itu sekian? Sebelum pemilu udah 58%. Itu sebelum pemilu. Di-upload lagi tanggal 13 Februari. Udah 58%. Kemudian tanggal 12-nya uji coba server KPU itu sudah 58%. Nggak ada pergeserannya 58% itu sama sekali, bro. Ada apa dengan 58%? Ya kan? Ada apa? Saya khawatir hakim-hakim yang diberi penghargaan sama Bapak Jokowi sebelum adanya gugatan ini udah disetting semua. Harus menang yang namanya Prabowo Gibran itu. Itu atas kehendak Bapak Jokowi. Indonesia udah mulai bobrok loh. Pemimpin Konohanya udah mulai nggak karu-karuan. Ya Mas, saya ingin menunjukkan ya bahwa ketua KPU Indonesia saat ini pelanggarannya sudah hanya diingatkan keras, tidak dikenakan sanksi apapun. Itu yang namanya hukum tidak berkualitas, tidak berpihak kepada rakyat. Hukum tumpul untuk para pejabat, apalagi yang pro dengan Bapak Jokowi. Hati-hati orang-orang katanya kalau tidak pro ke Bapak Jokowi, maka suara Anda akan hangus. Betul nyatanya itu ya. Salam waras. Salam NKRI ya bro. Kalau hakim saja sudah diberi penghargaan sebelum yang namanya gugatan, itu hal yang mencurigakan. Kemudian kalau ketua KPU-nya di persidangan aja tidur, itu yang minta dianggap orang yang berkualitas. Salam waras aja buat Pak Hasyim Asyhari dan Mas pemilik konten. Oke, salam waras bro.